warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya, Elvan Mauludi, pada mata pelajaran Informatika. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang fungsi void. Sebelum saya lebih lanjut, ini saya sudah punya sedikit potongan kode program. Saya langsung copy saja, biar agak lebih cepat ya. Saya paste di sini. Nah, ini ada sedikit contoh potongan kode program. Sebelum saya lanjut, saya mulai dulu. Saya sedikit modifikasi dulu. Saya hilangkan dulu ini biar gampang. Nah, seperti ini dulu ya. Ya. Jadi apa itu fungsi void? Fungsi void itu adalah fungsi yang tidak mengembalikan nilai apapun kepada fungsi pemanggilnya. Jadi ada bentuk contoh sederhana dari sebuah fungsi itu, misalkan seperti ini, int atau ya int saja, tidak apa-apa. Nah, jadi ini adalah contoh fungsi sederhana yang umumnya biasa kita gunakan untuk memanggil nilai tertentu pada fungsi lain. Di sini saya membuat di contoh kode program ini terdapat dua fungsi. Yang pertama itu fungsi main atau fungsi utama yang wajib ada dalam program. Yang kedua itu fungsi ucapan. Jadi saya membuat sebuah fungsi dengan nama fungsinya itu ucapan dan tipe datanya itu adalah integer. Nah, saat kita menggunakan fungsi dengan tipe data integer, kita wajib memberikan nilai return atau nilai kembalian, di mana nilai kembalian di sini mungkin kita buat adalah 13. Jadi kalau fungsi ucapan itu kita panggil, maka dia akan mengembalikan nilai berupa angka 13. Nah, di sini kita buat dulu. Misalkan kita mau memanggil itu std count kurang dari nilai fungsi adalah kurang dari, langsung kita panggil fungsinya tadi ucapan titik koma. Ini kita hapus. Nah, kenapa ini enggak ada masalah sepertinya ya? Ini sudah benar. Ini ya, ini bisa seperti ini. Nah, kalau fungsi ini kita jalankan, ini saya strip, maka nilai yang muncul adalah angka 13 pada tampilan fungsi ucapan ini. Kita jalankan dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sepertinya tidak ada masalah. Kita cek dulu. Ini fungsinya sedang di-compile ya. Agak lama memang. Ya, apa yang muncul pada layar ya? Yang muncul pada layar monitor adalah keterangan nilai fungsi adalah 13. Kenapa 13? Karena di sini kita mendeklarasikan nilai kembaliannya 13. Jadi 13 pada fungsi ucapan itu nilainya disimpan kembali ke nilai fungsi ucapan. Jadi kalau fungsi ucapan ini kita panggil, dia sudah punya nilai 13. Ini nanti berubah 13. Begitu juga kalau kita ganti, misalkan nilainya 50. Nah, kita run dulu ya. Kita run, maka akan muncul keterangan 50. Coba kita run. Nah, benar kan? Nilai fungsi adalah 50. Ini adalah fungsi yang bukan fungsi void. Nah, bagaimana dengan fungsi void? Kalau fungsi void, tipe datanya kita ganti void. Nah, terus di sini kita buat sama seperti ini, tidak ada perubahan. Hanya saja jika kode program ini saya jalankan, maka yang terjadi adalah error. Kenapa error? Karena di sini memberikan nilai kembalian. Sementara void itu, kalau kita terjemahkan sendiri dari bahasa Inggris, itu artinya adalah kosong. Jadi kalau di anime One Piece itu ada yang namanya void century atau abad kekosongan. Abad kekosongan itu, bukan abad kekosongan. Jadi void itu adalah maknanya adalah kosong, tidak mengembalikan nilai apapun. Jadi kalau Anda menggunakan fungsi void,
nilai return ini tidak akan diberikan ke fungsi ucapan. Fungsi ucapan ini tidak bernilai apapun, dia kosong. Sehingga kalau program ini kita jalankan, kemungkinan akan muncul masalah. Kita coba jalankan. Ya, benar. Ada masalah muncul, keterangannya apa kita cari tahu di baris ke-6. Benar kan? Baris ke-6. Jadi kalau pada fungsi void nilai return itu tidak ada, 0, dia tidak mengembalikan apapun. Nah, kalau ini kita jalankan, kemungkinan juga nggak tahu ya, mungkin kayaknya masih ada masalah. Coba kita run dulu, kita jalankan. Tapi sepertinya, ya ternyata masih ada masalah. Masalahnya di mana? Masalahnya adalah di baris ke-14 ya. Fungsi void itu adalah fungsi yang tidak bisa dipanggil dalam statement. Jadi ini kita hapus. Kalau di sini saya nggak menghapus, saya ubah dalam bentuk catatan. Jadi saya buka seperti ini saja. Nah, jadi fungsinya tidak bisa disisipkan dalam suatu statement. Dia harus langsung dipanggil sendiri fungsinya itu. Coba kita run. Ini kemungkinan tidak ada masalah ya. Tidak ada masalah. Tapi yang diberikan juga adalah void atau kosong, nggak ada nilai apa-apa. Nah, bagaimana kalau kita mau menggunakan fungsi void? Jika kita ingin menggunakan fungsi void, maka nilai yang mau kita tampilkan itu langsung kita isikan saja dalam fungsinya. Misalkan seperti ini. Seperti ini ya. Kalau saya run, ini nanti tulisan selamat belajar C++ itu akan muncul pada layar monitor. Kita run. Ya, selamat belajar C++. Kenapa hal ini bisa muncul? Jadi kalau saya analogikan, fungsi void itu kalau dalam sistem peradilan, fungsi void itu adalah polisi yang melakukan eksekusi di tempat. Sedangkan kalau fungsi biasa selain fungsi void itu adalah polisi yang melakukan eksekusi tapi melalui proses peradilan dulu. Jadi terdakwa atau tersangka itu kalau pada fungsi biasa itu dibawa dulu ke fungsi main, diadili, baru hasilnya ditampilkan. Tapi kalau pada fungsi void dia nggak dibawa lagi ke fungsi mainnya, dia langsung dieksekusi di tempat di sini, langsung ditampilkan. Dia tidak dikembalikan ke fungsi ucapan, terus fungsi ucapan dikembalikan ke fungsi main, nggak. Fungsi ucapan itu sebagai berfungsi bukan untuk menerima nilai, tapi untuk memanggil saja. Memanggil fungsi ucapan, aktifkan isi statement yang ada di dalam fungsimu. Kayak gitu. Nah, kebetulan di dalam fungsi ucapan void ini, ada suatu statement untuk menampilkan tulisan selamat belajar C++. Maka yang terjadi seperti ini pada layar. Ya, seperti itu. Nah, setelah memahami fungsi ini, muncul sebuah pertanyaan, apakah sebuah fungsi yang menggunakan tipe void bisa menerima nilai inputan dari sumber peralatan input seperti keyboard atau mouse? Jawabannya adalah bisa. Di sini kita akan menggunakan mouse ya. Bukan mouse tapi keyboard. Di keyboard nanti kita masukkan nilai tertentu, nanti nilai tersebut akan disimpan oleh fungsi void. Tapi nilai yang sudah ditampung atau diterima oleh fungsi void nanti tidak akan dikembalikan ke fungsi utama sini. Agak sedikit memusingkan, tapi kita coba praktekkan langsung. Misalkan seperti ini, fungsi void. Di sini dia menerima tipe data void juga, kosong. Nah, bagaimana kalau kita buat menerima tipe data seperti ini, int numbers. Jadi kita buatkan sebuah variabel dengan nama numbers, tipe datanya integer dan memiliki nilai sebesar 100. Nah, ini kemudian kita panggil bukan selamat datang ya. Nilai numbers adalah ini bukan ini. Kebalik saya. Kurang dari number terus kurang dari. Nah, ini sudah benar ya, seperti ini. Jadi sini nanti akan muncul tulisan nilai
number adalah sebesar nilai number, enter. Kita coba jalankan. Jadi kalau fungsi void itu sifatnya eksekusi di tempat. Nggak pakai tanya-tanya lagi fungsi main. Ya, kita lihat hasilnya. Di sini muncul keterangan nilai number adalah 100. 100 itu adalah nilai dari variabel number, di mana variabel number itu adalah variabel yang dideklarasikan langsung pada fungsi void di sini. Nah, tidak di bagian sini. Bagaimana kalau di sini kita tambahin nilai, misalkan 12? Kemungkinan nanti akan muncul masalah. Coba kita run. Oh tidak, ternyata nilai numbers adalah 12. Oh ternyata bisa langsung diganti nilai. Misalkan di sini kita ganti 1000. 1011. Oh ya, kayak gini berarti bisa ya. Bisa ya, 1011. Ya benar. Jadi pada fungsi ini diciptakan sebuah fungsi void dengan nama ucapan, di mana fungsi void ini akan menerima nilai dari variabel number dengan tipe data integer. Hanya saja pada deklarasi awal nilai numbers itu sudah ditentukan sebesar 100. Jadi kalau fungsi ini dipanggil ulang tapi nilai 100-nya diganti 1011 itu bisa. Seperti yang kita lihat pada layar monitor. Ya, seperti ini bisa. Oke. Ya, itu saja untuk penjelasan singkat saya tentang penggunaan fungsi void. Jika ada pertanyaan atau hal yang kurang jelas, silakan ditanyakan melalui kolom komentar. Jika ingin mempelajari materi lain tentang ilmu pemrograman C++, silakan dipelajari melalui link playlist yang sudah saya sediakan di bagian deskripsi. Sekian, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.